Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa? Kita hadir kembali tentunya menemani Anda selama 30 menit ke depan ya. Saat ini saya sudah berada di kantor dinas, tepatnya di penanaman modal dan juga pelayanan terpadu satu pintu Kota Serang. Bersama saya Citra Sari yang akan menemani Anda sampai dengan 30 menit ke depan bersama narasumber kita yang luar biasa ya. Dan tema kita yang akan dibahas adalah Kota Serang menyongsong jutaan peluang. Tadi kita sudah bersama-sama menyimak untuk video VT dari profil MPP Kota Serang. Apa itu MPP? Ini adalah Mall Pelayanan Publik dan tepatnya saya juga sudah berada di lobi dari Mall Pelayanan Publik Kota Serang ya. Nah, ini berbicara tentang investasi. Kita sudah hadir bersama narasumber kita sapa terlebih dahulu. Di sini sudah hadir ada Bapak Dr. Andes Haji Nanang Saifuddin MSI selaku dari Sekretaris Daerah Kota Serang. Apa kabar, Pak? Baik, makasih deh. Alhamdulillah kabar baik ya Pak ya? Baik, selalu baik. Selalu baik. Ini lagi sibuk banyak kegiatan kayaknya Pak ya? Ya, tapi kita menyempatkan diri lah khusus untuk itu. Baik, oke. Dan selanjutnya juga di sini ada Bapak Haji Ritadi SOS MSI selaku dari Kepala DP MPTSP Kota Serang. Apa kabar Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah kabar baik. Ini lagi juga banyak sekali program-program yang sedang dilakukan ya Pak ya? Oke. Selanjutnya juga di sini ada Ketua HIPMI Kota Serang, ada Bapak Rizaldi Amri STP. Selamat siang, apa kabar? Selamat siang, alhamdulillah kabar baik. Alhamdulillah dan kabar tetap baik. semangat. Tetap semangat ya. Nah, karena di Kota Serang ini banyak sekali nih para pemirsa, ini peluang yang siap Anda datangkan melihat dari pembangunan yang terus dilakukan. Saat ini terus dilakukan pembangunan bertahap sedikit demi sedikit dan sudah mulai terlihat ya dari pembangunan infrastrukturnya, kemudian juga dan yang lainnya. Nah, ini dari pemerintah Kota Serang sendiri, ini bagaimana sih meningkatkan iklim investasi di Kota Serang, Pak? Makasih. Kota Serang punya komitmen yang kuat untuk dalam rangka meningkatkan investasi di Kota Serang. Nah, ini beberapa hal yang sudah kita lakukan. Yang pertama adalah sistem perizinan yang efisien. Artinya kita filosofinya sederhana lah, Serang One Stop Service. Jadi begitu masyarakat datang, kita layani dalam satu mall pelayanan publik. Yang kedua, kita sedang gencar-gencarnya promosi investasi dan pemasaran daerah. Berbagai event kita ikut, misalnya ada Apexi, ada event-event di berbagai daerah. Sebagai duta-duta Kota Serang, kita kirimkan ke sana pelaku UMKM kita supaya bisa dikenal di tingkat nasional maupun mancanegara. Yang ketiga, kita juga sedang meningkatkan berbagai infrastruktur karena sesungguhnya para investor akan datang manakala pemerintah daerah menyiapkan infrastruktur yang baik. Ini berbicara tentang mall pelayanan publik ya Pak, ini menjadi salah satu keunggulan juga yang dimiliki Kota Serang. Satu pintu sudah bisa mendapatkan cara untuk perizinan baik dari investor yang akan berkunjung di dalam negeri dan juga luar negeri. Ini tujuan dulu nih Pak, sebelumnya untuk mall pelayanan publik ini seperti apa sih sebenarnya? Jadi kan sebenarnya perizinan dulu itu tersebar berbagai dinas atau OPD atau badan. Sekarang kita bentuk mall pelayanan publik agar masyarakat datang ke dalam satu mall pelayanan publik, di situ mendapatkan akses perizinan dan nanti bisa melengkapi apa saja yang dibutuhkan oleh masyarakat dalam rangka memudahkan investasi khususnya di Kota Serang. Jadi masyarakat itu harus dimanjakan dengan baik, artinya kita berikan layanan terbaik dan memudahkan. Oke, baik ya. Jadi ini sangat memudahkan sekali ya Pak ya. Sekali datang sudah banyak sekali gerai di sini yang bisa dinikmati juga ya dan itu mudah. Bukan hanya dari pemerintah Kota Serang, ada instansi vertikal, ada Samsat, ada macam-macam lah di sini. Jadi tidak perlu datang ke dinasnya langsung. Iya, jadi datang ke mall pelayanan publik, nanti kita akan berikan kemudahan di dalam perizinan. Nah, karena kalau ngomongin pengurusan itu kan kadang waktu ya Pak ya. Jadi kadang orang datang ke dinasnya, ngantri dan yang lainnya. Kalau ke sini lebih instan, lebih cepat. Dan mall pelayanan publik ini harus memberikan kepastian. Artinya kalau dia mengurus IMB, berapa hari IMB itu akan selesai, berapa biayanya. Kalau gratis katakan gratis. Kalau ada biaya, katakan ada biayanya.
tapi dengan setransparan mungkin agar masyarakat atau pengurus perizinan tidak merasa dibohongi oleh birokrat begitu. Oke. Nah ini kan ngomongin masalah investasi, usaha juga ya kan. Nah ini saya mau ke Bapak Rizaldi dulu nih Pak. Ini Ya. kan selaku dari Ketua HIPMI Kota Serang. Sebagai wakil rakyat nih, bagaimana kira-kira melihat dari peran pemerintah daerah dalam meningkatkan daya tarik investasi di Kota Serang? Jadi peran pemerintah untuk menarik investasi di Kota Serang itu sangat krusial. Pemerintah harus menyediakan fasilitas, menyediakan infrastruktur. Yang tadi disampaikan oleh Pak Sekda, pemerintah Kota Serang saya melihat sudah ada upaya-upaya yang baik untuk menyiapkan itu semua. Seperti mulai mall pelayanan publik, perizinan yang dipermudah dengan adanya OSS gitu kan. Nah, tinggal sekarang bagaimana pelayanan itu bisa dilaksanakan dengan sebaik mungkin dengan penyempurnaan SDM-nya. Artinya jika infrastrukturnya sudah baik, SDM-nya harus baik pula gitu. Jadi kalau yang tadi sampaikan, waktu harus tepat, kejelasan perizinan keluar harus tepat. Terus kemudian yang kedua, kenyamanan berinvestasi. Terkadang dari luar kota itu ketika ingin berinvestasi ke Kota Serang khususnya, itu kita harus diberi kenyamanan dulu dalam hal apakah dalam kita berinvestasi ini tidak ada gangguan baik dari internal maupun eksternal. Itu yang harus dipastikan. Kemudian yang ketiga, pemerintah kota harus bisa menarik minat para masyarakat baik yang di dalam Kota Serang maupun di luar untuk bisa berbelanja atau berinvestasi juga di sini. Jadi para investor itu tidak ragu untuk menginvestasikan produk atau jasanya di Kota Serang. Oke, berarti sejauh ini bagaimana kalau dilihat nih, sudah cukup atau harus ada yang diperbaiki lagi untuk segala sesuatunya dari para investor yang akan datang? Iya. Kalau dari segi infrastruktur saya rasa sudah cukup. Tinggal dari SDM-nya saja ditingkatkan kembali, Pak. Ditingkatkan kembali, pelayanannya lebih ramah, segala sesuatunya lebih dipertegas, diperjelas gitu. Memang sejauh ini itu sudah dilakukan oleh Kota Serang. Tapi tetap semua kan tidak ada yang sempurna. Betul. Gitu, itu aja. Oke, nah ini juga tidak terlepas dari peran dari dinas juga ya Pak ya. Ini kalau berbicara tentang upaya, pasti sudah banyak yang dilakukan juga. Tapi apa sih sejauh ini upaya yang sudah dilakukan oleh DPMTSP untuk mempercepat proses perizinan investasi di Kota Serang? Baik, terima kasih. Jadi ada upaya yang sudah kita lakukan dalam rangka meningkatkan percepatan proses perizinan. DPMTSP Kota Serang telah melakukan beberapa perubahan kebijakan yang diamanatkan PP 5 tahun 2001 tentang perizinan investasi, di mana melalui kebijakan ini pemerintah ingin mempercepat proses penerbitan perizinan berusaha sesuai dengan standar pelayanan, ketepatan waktu, dan juga biaya. Kemudian dalam proses perizinan yang meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi antar pemangku kepentingan berdasarkan kewenangan dalam pemberian pelayanan yang ditempatkan di mall pelayanan publik. Alhamdulillah dari kedai yang sudah tersedia ada 8 yang sudah terisi. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Sekda, ada dari Dinas Lintas, kemudian ada dari BPJS, dari Disnaker, dari Kesehatan, dari Dukcapil. Jadi semua terintegrasi di sini. Oke, baik. Tadi sempat disinggung oleh Pak Rizaldi ya, ada OSS. Nah, ini boleh dijelaskan untuk OSS ini seperti apa sih Pak, dan bagaimana untuk mengunjungi para investor agar bisa mengurus perizinan melalui online tersebut? Ya, pemerintah sudah menyediakan adanya OSS itu. Nah, ini sangat membantu karena para pelaku usaha tidak harus ketemu dengan pemberi pelayanan, sehingga bisa menghindari adanya praktek-praktek yang tidak diinginkan. Dan ini memang sangat membantu karena dengan OSS ini secara online mereka bisa dengan hitungan jam bisa memperoleh perizinan berusaha atau nomor induk berusaha. Ini sangat membantu pemerintah. Namun masih ada beberapa masyarakat yang datang secara langsung karena mungkin belum memahami terkait. Jadi memang mudah sekali gitu ya Pak ya untuk melakukan perizinan melalui online. Betul. Oke, nanti kita bahas lebih lanjut lagi ya Pak ya. Kita jeda dulu sebentar. Dan pemirsa jangan kemana-mana, kita akan kembali lagi tentunya untuk bersama-sama membahas tema kita hari ini.
baik pemirsa, kita masih dalam bincang di hari ini dengan tema Kota Serang menyongsong jutaan peluang. Wah, ini ngomongin masalah peluang, pastinya ada banyak sekali peluang yang dihadirkan di Kota Serang. Tadi salah satu kemudahan dan juga kenyamanan ini menjadi hal yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat kita ya. Karena nyaman, mudah, itu udah pasti paling enak ya Pak ya. Paling enak banget. Jadi kalau mall pelayanan publik ini juga sangat-sangat membantu kita dengan salah satu sistem tadi OSS yang bisa mengurus perizinan secara online. Baik, nah kita juga masih akan membahas lagi nih untuk beberapa hal seperti langkah konkret apa sih Pak memang yang telah diambil dari pemerintah untuk mempermudah pelayanan izin investor yang ada di masyarakat. Baik, alhamdulillah kita hari ini duduk di Mall Pelayanan Publik dan ini adalah merupakan komitmen pemerintah daerah dan Wali Kota Serang. Ini dalam rangka apa? Dalam rangka memudahkan masyarakat dan investor untuk mengurus perizinan. Oke, ini kalau ngomongin masalah sektor ya Pak ya, sektor yang lebih banyak didominasi para investor yang hadir ke Kota Serang, biasanya ini menuju pada sektor apa nih Pak? Kota Serang ini kan punya kekuatan yang bagus, ya, peluang yang bagus. Dia sebagai ibu kota provinsi, bahkan Kota Serang juga ada di sini, bahkan pemerintah Kabupaten Serang juga di wilayah Kota Serang. Jadi banyak hal para investor yang datang ke Kota Serang, ada perdagangan jasa, wisata juga sudah mulai tumbuh. Nah, tentu ini juga akan dilihat dengan laju pertumbuhan ekonomi yang cukup signifikan di tahun 2022 dan kita punya komitmen yang sama, bukan hanya pemerintah daerah, seluruh stakeholder yang ada di Kota Serang termasuk HIPMI, Pak Kadis dan seluruh masyarakat untuk bagaimana mempermudah investasi yang ada di Kota Serang. Oke, baik. Nah, ini kalau berbicara peran dari legislatif, pastinya dalam menciptakan regulasi yang mendukung pertumbuhan investasi di tingkat lokal. Nah, seperti apa nih kalau dari Pak Rizaldi melihatnya? Kalau saya melihatnya dari perkembangan OSS awal, kemudian di-upgrade menjadi OSS berbasis resiko, ditambah lagi saat ini pemerintah dalam hal ini legislatif sudah mendukung dengan Undang-Undang Cipta Kerja yang baru. Oke. Nah, dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja yang baru ini, itu makin mempermudah para pelaku usaha atau investor untuk berinvestasi, khususnya di tahap awal di perizinan. Di situ sudah menjadi sebuah bukti bahwa pemerintah sudah menjalankan perannya untuk mempermudah di era demokrasi ini dalam hal perizinan dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja tersebut. Oke, baik. Nah, ini kan dari banyaknya para investor yang hadir ke Kota Serang, pasti bukan hanya dari dalam negeri, tapi juga melalui dari luar gitu ya. Kalau dilihat investor sejauh ini yang paling banyak datang ke Kota Serang ini dari dalam negeri atau luar negeri nih Pak? Dari Pak Rizaldi silakan. Kebetulan dari PMPCSP Kota Serang saat ini sudah mempunyai 3 kajian terkait dengan peta peluang investasi. Ini tujuannya adalah untuk mengundang para investor untuk menanamkan modal di Kota Serang. Nah, sejauh ini memang yang paling diminati masih di bidang perdagangan jasa. Tapi kita ada sektor pertanian, ada sektor wisata. Sektor wisata itu kita punya yang sangat terkenal ya, wisata religinya, Oke. Banten Lama. Memang terbuka untuk perdagangan jasa karena memang kita seperti disampaikan oleh Pak Sekda, kita sebagai kota ibu kota provinsi tentu membutuhkan banyak fasilitas pendukung sebagai nama kota gitu, seperti hotel, mall, rumah sakit dan lain-lain. Nah, ini yang nampaknya harapan ke depan itu akan diminati di sisi itu. Oke. Kami seperti itu. Ada wilayah khusus nggak sih Pak yang bisa dikatakan menjadi wilayah pusat investasi di Kota Serang dari Pak Nana mungkin? Kita kan sudah punya RT RW terbaru dan alhamdulillah kemarin RT RW itu kan hanya kebijakan global saja dan tentu ditindaklanjuti dengan RDTR, rencana detail tata ruang, dan itu sudah dilakukan dan sudah disahkan. Ada 2 kecamatan, Serang, Cipocok, ditambah 2 kecamatan lagi, Kasemen dan Curug. Nanti di situ akan bisa dilihat di RDTR ini, oh ini peluang investasi di bidang perdagangan dan jasa.
di bidang industri ya, atau home industri atau hal yang lain. Dan itu bisa diakses kok melalui lewat internet. Ini kan kalau dari sejauh ini promosi sangat dibutuhkan pastinya ya Pak ya untuk menarik para investor datang baik dalam dan juga luar negeri. Apa sih yang dilakukan untuk menarik para investor dengan promosi-promosi yang diberikan? Ya, kita sudah melakukan beberapa upaya terkait untuk mempromosikan itu gitu. Yang pertama melalui organisasi, seragam, dan website. Kemudian berikutnya kita rutin mengikuti kegiatan event-event baik itu di Bank Expo, Fair, dan yang tingkat nasional itu kita sering mengikuti kegiatan manakala ada Rakernas Apeksi. Biasanya di dalam Rakernas Apeksi itu yang sifatnya nasional itu diselenggarakan pameran. Nah, kita selalu hadir di sana. Nah, kalau untuk yang mandiri ya tadi dengar itu mungkin masih dibutuhkan biaya yang lebih proporsional. Jadi belum bisa untuk dilakukan. Oke, baik. Terakhir mungkin yang ingin disampaikan kepada pemirsa juga saat ini yang sedang menyaksikan kami ya, yang dimana tema kita yang saat ini sedang dibahas. Mungkin dari Bapak Rizaldi dulu nih Pak, silakan. Bagi masyarakat Kota Serang khususnya dan masyarakat di luar Kota Serang umumnya, hidup ini sebuah pilihan. Mari kita sama-sama berinvestasi di Kota Serang yang baik ini, yang maju ini. Kita sama-sama membangun Kota Serang menjadi Kota Serang yang lebih sejahtera. Oke, baik. Terima kasih Bapak. Kemudian juga dari Bapak Rita tadi mungkin silakan Pak yang disampaikan. Ya, kami BPNPT SP Kota Serang menjamin kepengurusan perizinan Anda secara tepat waktu, benar, akurat. Untuk itu kami mengucapkan selamat datang di Kota Serang untuk menanamkan investasinya. Oke, terakhir mungkin dari Pak Haji Dr. Andes Haji Nanang Saifuddin MSI selaku dari Sekretaris Daerah Kota Serang, Pak. Ayo berinvestasi di Kota Serang. Kami akan berikan layanan perizinan dengan sangat mudah dan tentu menjamin juga keamanan kondisivitas wilayah. Jadi jangan ragu untuk berinvestasi di Kota Serang. Dengan banyaknya potensi yang ada di Kota Serang, pastinya mengajak kita untuk bersama-sama membangun Kota Serang yang lebih maju. Dan pastinya menguntungkan bukan hanya untuk pembangunan di wilayah Kota Serang dan juga para investor pastinya yang ada di wilayah Kota Serang. Saya Citra Asari, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kota Serang, aja kenal! Missionaries in a foreign field. For some reason I can't explain, I know St. Peter won't call my name. Never alone on this world, but that was when I